Kaulah satpam di sekolah ini ya. Zhao Xingyu, dewa perang baru kembali ke alma maternya. Segera buat semua persiapan. Zhao Xingyu, sepertinya dia orang penting. Berani-beraninya kau menghina dewa perang? Tangkap dia. Tidak berguna? Akan kuhadapi sendiri. Murid-murid Zhao Xingyu semua payah. Dewa perang. Beri hormat pada dewa perang sekarang. Qifeng, diam kau. Qifeng, diam. Dewa perang, dia yang tidak menghormati Anda. Segera berlutut dan minta maaf. Guru, aku gagal mendidiknya. Mohon maafkan aku. Zhao Xingyu, apa yang sudah kuajarkan padamu? Kau sudah tahu kesalahanmu. Qifeng, yang tak pandai menilai. Dia sudah menyinggung guru. Jadi, maksudmu kalau hari ini bukan aku, maka dia tidak bersalah. Ini salahku. Zhao Xingyu, jangan mengira sudah mengalahkan penjahat dari luar negeri. Kau bisa langsung sombong dan semena-mena. Baik. Jika terulang lagi, jangan panggil aku gurumu di depan umum. Baik, aku sudah sadar kesalahanku. Qifeng, minta maaf pada guru besar. Guru besar, aku mengaku salah. Akan ku terima hukumannya. Zhao Xingyu, ini pelanggaran pertamamu. Kalau terulang lagi, jangan salahkan aku kejam. Mengerti. Guru, kemana Anda akan pergi? Pulang ke Huacheng untuk menikah. Guru, Yao memakai nama guru untuk mendirikan sekolah harapan di Huacheng. Untuk acara pembukaan, dia ingin guru bisa hadir. Baik, aku akan ke sana. Berdiri. Guru, sebenarnya guru Anda adalah orang seperti apa? Yao Yunling, konglomerat wanita terkemuka. Yanjing, Duan Junhang, dokter jenius muda. Shen Jinghong, hakim mata hantu. Kau harusnya pernah dengar gelar ini, kan? Bukankah mereka semua jenius dari negara Xia? Mereka semua murid guruku. Dan sekelas denganku. Masih banyak lagi lainnya. Aku bahkan tak kenal orang penting lulusan angkatan lain. Gu Changge, guruku, adalah penjaga bangsa, dokter ajaib, ahli bisnis dan raja kota. Aku tak tahu apa yang tidak bisa dia kuasai. Setelah pensiun, dari garis depan, dia menjelajah berbagai negara, mencari murid untuk membina orang bakat yang beragam bagi negara Xia. Tahun lalu, Raja menganugerahinya gelar Master Naga. Halo. Ada yang bisa dibantu? Aku mau cari Su Wan King. Kau cari Busu, ada janji temu? Janji temu, bilang saja. Namaku Gu Changge. Dia akan keluar menemuiku. Maaf, mau ketemu Busu harus buat janji dulu. Tak ada pengecualian. Baik. Kalau gitu, aku tunggu di sini. Kuperingatkan kau, jangan membuat keributan. Pergi sekarang atau kupanggil satpam. Aku tidak membuat masalah. Aku hanya menunggu. Aku tak ganggu pekerjaan kalian, kan? Lihat pakaian lusuhmu. Ini adalah grup Su. Kau tak pantas di sini. Kau orang paling tak tahu malu yang pernah kutemui. Ada apa? Sekretaris Lin, pria bernama Gu Changge ini mau temui Busu. Gu Changge? Pacar Busu yang sudah lama hilang. Apa? Anda adalah pacarnya Busu? Pacar? Itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Gu Changge, sebaiknya kau pergi. Busu tak mau bertemu denganmu. Apa maksudmu? 8 tahun lalu, kau tinggalkan surat lalu menghilang. Bilang akan mengajar di pegunungan terpencil. Tak ada kabar selama 8 tahun. Berani-beraninya kau menemuinya sekarang. Apa? Mantan yang hilang selama 8 tahun masih berani datang mendekat. Apakah karena tak sanggup bertahan lagi, baru mau numpang hidup pada Busu? Bawa aku temui Wan King. Aku harus jelaskan langsung padanya. Busu tak akan mau menemuimu. Pulang saja ke gubuk pegununganmu. Wan King, di acara peresmian Sekolah Harapan besok, akan kuperkenalkan Tuan Yao dari grup Yao. Asalkan dapat dana dari grup Yao, krisis grup Su akan teratasi. Tapi aku tak dapat undangan. Kau tenang saja, serahkan padaku. Wan King. Gu Changge? Sungguh tamu langka. Wan King, dengarkan penjelasanku, ya. Tuan Gu tak perlu menjelaskan. Kita sudah tak ada hubungan. Jadi, kaulah Gu Changge yang pergi mengajar di gunung dan membuat Wan King menunggu bertahun-tahun. Kau juga tak sehebat yang dirumorkan. Siapa kau? Ini urusan aku dan Wan King, bukan urusanmu. Ini adalah pewaris perusahaan Feng, Tuan Feng Zihao. Dia pasangan ideal untuk Busu. Wan King, aku ingin dengar langsung darimu. Gu Changge,
Tanyakan hati nuranimu sendiri, apa hakmu tetap tinggal di sisi One King? Saat ayahnya sakit parah dan dia menangis sendirian, di mana kau saat itu? Saat dia bekerja keras sebagai CEO, di mana kau saat itu? Kini grup Su menghadapi krisis. Apa yang bisa dilakukan oleh guru desa sepertimu? Pak Feng benar. Beberapa tahun terakhir, grup Feng investasi miliaran yuan ke grup Su. Selain itu, besok di acara peresmian Sekolah Harapan, dia akan perkenalkan wanita terkaya negara Xia, Yao Yunling pada Busu. Apa kau bisa melakukan ini semua? Yao Yunling? Sekolah Harapan? Gu Changge, apakah kau jadi bodoh karena tinggal lama di desa terpencil? Kau tahu siapa Yao Yunling? Dia adalah jenius bisnis yang jadi orang terkaya di negara Xia. Hanya dalam 3 tahun, kau bisa mengenalnya? Hanya keluarga elit seperti grup Feng yang dapat undangan dari grup Yao untuk proyek pendidikan Teluk Huacheng. Perusahaan Yao dikabarkan menginvestasi 50 miliar ke proyek itu. Grup Su dan grup Efeng akan mencapai puncak baru. Ngapain buang waktu dengannya? Orang kasar yang kembali dari desa takkan mengerti. Sekolah Harapan Grup Pendidikan Huacheng. Baik. Dengar, aku bisa pergi ke acara itu tanpa undangan. Teruslah membual. Tahukah kau berapa banyak elit di Huacheng yang berusaha keras untuk hadiri acara ini? Kau bisa masuk tanpa undangan. Jika kau berhasil masuk, aku akan bersujud dan panggil kau kakek. Kalau kau tidak bisa masuk, kau harus menghilang dari kehidupan One King. Baik. Kita sepakat, One King. Gu Changge, jangan gegabah. One King, percayalah padaku. Sampai jumpa besok. One King, aku berutang padamu selama 8 tahun terakhir ini. Akan kutebus dengan seumur hidupku. Guru, Anda harus hadir di upacara peluncuran besok. Perlu kuutus orang untuk menjemputmu? Tak perlu repot, aku akan pergi sendiri. Fusu, jangan-jangan kau masih menantikan Gu Changge datang? Sekretaris Lin tak usah khawatir. One King cuma menunggu kedatangan Bu Yao, iya kan? Gu Changge yang pecundang itu pasti tak berani muncul hari ini setelah dipermalukan kemarin. Tun Feng, sudahlah, lupakan saja. One King, sudah waktunya kau melupakan masa lalu. Oh ya, selain kedatangan Bu Yao, ada orang penting lain yang akan datang? Orang penting apa? Aku tidak tahu, dia sangat misterius. Proyek Sekolah Harapan ini juga diambil dari namanya. Gu Changge, kau benar-benar berani datang. Gu Changge, untuk apa kau datang? Kau tak punya undangan? Kau sungguh kira kau bisa masuk? Kau percaya tidak? Kalau aku tak diizinkan masuk hari ini, upacara peluncuran ini tak akan bisa dimulai. Gu Changge, apa kau jadi bodoh karena tinggal di pegunungan? Apa kami tak bisa mulai upacara tanpamu? Siapa ini? Lihat pakaiannya, tidak seperti tamu yang diundang. Namanya Gu Changge. Aku juga tak pernah dengar ada orang seperti ini di Huacheng. Mari, semuanya, izinkan ku perkenalkan orang gila ini. Namanya Gu Changge. Guru dari pegunungan. Dia tak punya undangan. Bahkan bilang, upacara ini tak bisa dimulai tanpa dia. Lihatlah, siapa di sini yang percaya omong kosongmu? Percaya atau tidak, Yao Yunling sendiri yang undang aku. Kau berani mengusirku. Gu Changge, pergilah. Kalau Bu Yao datang, dia tak akan mengampunimu. One King, percayalah padaku. Aku tak akan bohong. Gu Changge, tutup mulutmu. Kau menipu Busu selama 8 tahun. Beraninya kau berkata begitu? Aku pernah lihat orang tak tahu malu. Tapi engkau yang terparah. Cepat bersujud dan minta maaf sekarang. Atau ku buat aku masuk penjara selamanya. Kau mau aku bersujud? Atas perintahmu, kau kira kau pantas? Tuan Feng, dengarkan aku. Lupakan hal ini. Pergilah. Hari ini akan kubuktikan padamu. Hari ini kubuktikan padamu. Membuktikan? Bagaimana kau bisa membuktikannya? Aku bisa memberimu sedikit waktu untuk mendengar bualanmu. Satpam. Mana Satpam? Beraninya kau menyerang orang di sini. Telepon polisi. Kita harus panggil polisi. Semua sudah menyaksikannya. Aku tak sentuh siapapun. Gu Changge, ku mohon padamu, pergilah sekarang. Aku tak mau kau masuk penjara. Jangan khawatir. One King, jangan melibatkan diri dengannya. Saat Bu Yao datang, kau juga akan kena imbas. Ayolah. Feng, ku beritahu kau. Nanti saat Bu Yao tiba, kau orang pertama yang tidak akan diampuni. Aku dan semuanya sama.
Aku tamu kehormatan yang diundang Buyao. Gu Changge ini sudah gila. Tadi Tuan Feng sudah bilang, dia datang dari pegunungan. Dia tidak sopan dan arogan. Wan King, percayalah padaku. Jangan Gu Changge. Gu Changge, kau benar-benar gila. Busu, kita harus pergi sekarang. Begitu datang Buyao pasti akan marah. Tidak, aku tak bisa pergi. Busu, masalah sudah begini. Anda masih memikirkan Gu Changge, kita saja tak bisa lindungi diri. Hubungi polisi. Aku harus laporkan ini. Tunggu, Tuan Feng. Lihat papan nama itu. Sekolah Harapan Changge? Apa yang terjadi di sini? Tuan Feng, bukankah katamu ada orang penting datang? Sekolah ini bahkan memakai namanya. Gu Changge. Sekolah Harapan Changge. Jangan-jangan Changge memang tak berbohong. Tak mungkin kan nama sekolah sama dengannya. Dulu pernah ada kabar, sekolah ini dibangun Bu Yao untuk orang terhormat. Jangan-jangan sekolah ini... Gu Changge cuma orang tak berguna. Mana mungkin dia kenal dengan Buyao? Ini sudah cukup membuktikan, kan? Kau cuma memiliki nama yang sama dengan sekolah ini, terus kenapa? Papan ini tertera nama Changge. Mungkin dia... Wan King, coba pikir. Baik-baik, Gu Changge mengajar di desa selama 8 tahun. Buyao jadi terkenal di negara Xia sejak 5 tahun lalu. Hanya dalam 3 tahun, dia jadi wanita terkaya di negara Xia. Mana mungkin mereka berhubungan? Gu Changge, kau pasti sengaja cari tahu ada orang penting yang namanya sama. Lalu kau pura-pura jadi dia. Kalau kau benar-benar orang penting, kenapa tidak datang bersama Buyao? Masuk akal? Kami hampir tertipu akting Gu Changge yang tak berguna ini. Tuan Feng memang cerdas. Dia langsung tahu akal busuknya Gu Changge. Upacara ini diadakan untukku. Aku datang sesukaku. Omong kosong, kau pembohong. Kalau ini benar acaramu, kau sama sekali tak mungkin merusak acaranya. Kau bilang aku membuka kain merah ini. Berarti sudah merusak acara? Kukatakan padamu, bagiku, acara ini cuma sebuah proses, hanya formalitas. Teruslah mengarang cerita, karang sesukamu, nanti saat Buyao datang, kulihat bagaimana kau mengarang lagi. Tak perlu tunggu, dia sudah tiba. Buyao sudah datang, kau akan dapat balasan. Siapa berani mengacau di upacara ini? Siapa berani mengacau di upacara ini? Oh, Buyao. Akhirnya kau datang juga. Lihat guru dari kampung ini. Tak hanya mengacaukan upacara. Dia bahkan merusak. Buyao, bukan aku. Itu ulah guru kampungan ini. Kau malah memukulku. Paku, lama tidak bertemu. Yuk, siapa sangka gadis kecil dulu bisa jadi orang berpengaruh? Ini semua berkat bimbinganmu. Aku tidak berperan apa-apa. Itu hasil usahamu sendiri. Berterima kasih saja pada diri sendiri. Apa? Gu Changge adalah guru Buyao? Kalau begitu, semua perkataannya benar. Bagaimana mungkin? Bagaimana guru kampung seperti dia bisa kenal orang penting seperti Buyao? Bagaimana dia bisa mengajari Buyao yang begitu berbakat? Jadi maksudmu, kau meremehkan orang dari pegunungan? Seperti pepatah berkata, asal-usul pahlawan tak penting. Aku lahir dari keluarga miskin, beruntung bertemu guru baik, yang pandai menilai orang berbakat, hingga bisa sukses seperti hati ini. Hari ini ku bangun sekolah ini untuk berterima kasih pada Pakku. Tapi malah ada yang berulah dengan menghina guruku. Hari ini aku sampaikan di sini, siapa yang menghina guruku, takkan pernah bekerja dengan grup Yao. Buyao, aku tak tahu apa-apa. Maafkan aku, berikanlah aku kesempatan, Buyao. Siapa yang berani taruhan denganku kemarin? Jika aku bisa datang ke upacara ini, apa yang kau lakukan? Gu Changge, kau jangan keterlaluan. Kau ingin aku berlutut padamu, itu mustahil. Aku mau lihat kenapa mustahil. Minta maaf pada guruku dalam 3 detik, atau grup Feng akan hancur di negara ini. Tidak, Buyao,
Kumohon, banyak orang sedang melihat. 3, Kamera sedang merekam. 2, Bagaimana kalau aku minta maaf pada Pak Gu secara pribadi? 1. Maafkan aku, Bu Yao, ini kesalahanku. Kau atau aku yang pecundang? Yo, pendidikan tidak seharusnya dikaitkan dengan keuntungan. Kau tahu harus bagaimana. Kami batalkan acara hari ini. Semuanya mohon pulang. Pak Gu, apa rencanamu nanti? Aku masih ada urusan. Kita bicara lain hari. Busu, karena mantanmu kenal Bu Yao, kenapa tak minta bantuannya? Aku dan Gu Changge cuma mantan pacar. Dia tak wajib membantuku. Lagi pula, apa menurutmu, Bu Yao dan Gu Changge cuma guru dan murid? Kau pikir Bu Yao mau investasi 5 miliar yuan hanya perkataan dari Gu Changge? Wan King benar. Sehormat apapun Bu Yao padanya, dia tetap hanyalah seorang pebisnis. Mendirikan sekolah untuk Gu Changge dengan puluhan jutaan yuan. Bukan masalah bagi dia, tapi grup Su butuh 5 miliar. Sekarang, Wan Feng, kenapa kau di sini? meski gagal dalam proyek sekolah harapan, Wan King, kau tahu perasaanku padamu. Asalkan kau menikah denganku, aku bisa membujuk ayahku untuk investasi di perusahaanmu. Soal penyakit ayahmu, aku kenal ahli bedah saraf terbaik di negara. Wo, Tuan Feng, aku hargai niat baikmu. Terima kasih. Wan King, kau bisa pikirkan matang-matang. Grup Su bisa bangkrut, tapi operasi ayahmu tak bisa ditunda. Iya, Busu. Jangan bertindak emosional lagi sekarang. Hanya ada 5 spesialis yang bisa mengoperasi ayahmu di dunia. Katanya, Tuan Feng dekat dengan ahli bedah saraf terbaik di negara Wo, Dr. Ueyama Masao. Kai. Benar, aku sudah hubungi tim Dr. Ueyama. Asalkan kau menyetujui lamaranku, operasi bisa dilakukan besok. Su Wan King. Jangan mau dikelabui oleh Pak Gu, apa maksudmu ini? Feng Zihao. Tadi belum cukup dipermalukan ya? Gu Changge, jangan kira dengan adanya dukungan. Bu Yao, kau bisa bertindak seenaknya. Ada koneksi yang bahkan Bu Yao pun tak bisa menjangkaunya. Dokter yang kau sebut adalah Ueyama Masao. Bagus kalau kau tahu. Hanya orang asing biasa. Tak perlu berhubungan dengannya. Gu Changge, kau tahu apa yang sedang aku lakukan? Hah? Kau tak peduli sama sekali pada ayah Wan King? Benar, kau tak paham kondisi Tuan Besar Su. Kau jangan banyak bicara. Wan King, kau jangan tertipu oleh penipu ini. Selain jadi guru Bu Yao, apalagi bisa dia lakukan? Pulang dan renungkan baik-baik. Aku tunggu teleponmu. Tunggu, Tuan Feng. Wan King. Aku janji akan kutemukan cara sembuhkan ayahmu. Apa yang kau tahu? Tahukah kau seberapa parah kondisinya? Tumor otaknya sudah menekan sarafnya. Dia tak bisa selamat tanpa operasi. Ini salahku. Aku tak bisa lindungi grup Su, dan tidak bisa selamatkan nyawa ayah. Itu tak akan terjadi, Wan King. Percayalah padaku sekali lagi. Bagaimana aku percaya padamu? Kau menghilang 8 tahun. Kupikul semuanya sendirian selama 8 tahun ini. Aku sungguh sudah lelah. Kau pergi saja. Aku tak perlu bantuanmu. Hubungan kita berakhir. Pak Gu, mereka sangat tidak menghormati Anda. Haruskah ku beri mereka pelajaran? Tidak, aku yang sudah mengecewakan Wan King. Yang terpenting sekarang adalah mendapat kembali kepercayaannya. Mengenai si bocah Feng Zihao itu, aku sama sekali tak peduli padanya. Kalau begitu, ayahnya Su Wan King. Begini saja, suruh Duan Junhang datang bantu aku. Aku sendiri yang akan mengoperasi. Kondisi Tuan Besar Su memburuk lagi. Jika tak cepat operasi, takutnya... Apakah RS Huacheng tak punya dokter yang cocok untuk operasi ayahku? Kasus Tuan Besar Su sangat khusus. Risiko operasinya sangat tinggi. Bahkan aku yang mengoperasinya langsung, peluang sukses juga hanya 30%. Adakah ahli bedah lain di dalam negeri dengan tingkat keberhasilan lebih tinggi? Uang bukan masalah. Meski menjual perusahaan pun aku bersedia. Setahuku, ahli bedah yang mampu dan punya keyakinan berhasil, jumlahnya tak lebih dari 5 orang. Hanya 3 yang ada di negara kita. Bulan lalu, ahli bedah jenius Duan Junhang berhasil melakukan operasi serupa di Yanjing. Bisakah Anda hubungi dia?
Dokter ajaib itu selalu bepergian, sulit dicari. Bagaimana dengan yang lain? Yang lain, salah satunya adalah dokter kekaisaran. Satunya lagi adalah guru Duan Junhang. Identitasnya sangat misterius. Jangan-jangan hanya bisa minta bantuan Ueyama Masao? Ueyama Masao? Orang asing itu bisa dipertimbangkan. One King, aku sudah bawa Dr. Ueyama kemari. Spurs Wars bagaimana? Wokshuatskon, apa kau sudah bisa merasakan ketulusanku sekarang? Tuan Feng, aku... Sudah lama mendengar namamu. Nona Su memang sangat cantik. One King, apa lagi yang kau ragukan? Apakah kau masih mengira Gu Changge bisa membantumu? Tuan Feng, saat ini aku belum ada rencana menikah. Bagaimana kalau... Su One King, kau jangan tak tahu diri, aku mau menikahimu. Itu adalah kehormatan bagimu. Su Wan King tidak butuh itu darimu. Gu Changge, apa yang kau lakukan di sini? Kau benar-benar datang? Kenapa? Apa yang bisa dilakukan? Guru biasa sepertimu. Operasi Tuan Besar Su akan kulakukan sendiri. Omong kosong apa ini? Apa aku tidak salah dengar? Kau yang operasi? Apakah kau sadar betapa rumitnya operasi ini? Kau sanggup? Abaikan dia bisa atau tidak. Dia bahkan bukan seorang dokter. Dia cuma guru desa. Dia bisa ilmu medis apa? Siapapun kau, jika kau bukan staf rumah sakit Huacheng, kau tak boleh asal bicara di sini. Ini surat tugasku dari Direktur Rumah Sakit Huacheng. Aku ditugaskan menjadi dokter bedah utama Tuan Besar Su. Sejak kapan kau belajar medis? Itu mustahil. Mengapa rumah sakit Huacheng mengizinkan orang luar ikut campur dalam operasi? Dia cuma guru pedesaan. Operasi apa yang bisa dia lakukan? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini memang surat perintah dari direktur dan ada cap resmi rumah sakit. Dari mana kau dapat lisensi medis? Pak, aku tidak bisa membocorkan itu. Bahkan jika kau bisa melakukan operasi ini, apakah kau tahu tingkat keberhasilannya? Seberapa yakin kau? Apa kau tahu tingkat kematian operasi ini bisa mencapai 40%? Sayangnya tindakanmu akan membunuh pasien. Ini mustahil. Sekarang aku paham. Pasti Yao Yunling yang beli surat perintah ini untukmu, kan? Uang tidak bisa membeli segalanya. Jika kau berani masuk ruang operasi itu dan menyebabkan kematian, Yao Yunling pun tak bisa melindungmu. Gu Changge, cukup. Walaupun kau kenal Bu Yao, dan meskipun kau kaya, kau tak bisa menyuap rumah sakit. Ini melanggar hukum, dan kau akan membunuh ayahku. Kau benar-benar menyuap direktur. Demi keamanan pasien, aku tak akan biarkan kau mendekati pasien. Pergi. Kau dengar itu? Pergi. Siapa yang sedang kalian usir? Siapa yang sedang kalian usir? Siapa pula kau? Pak Direktur. Direktur. Jangan percaya kebohongan Gu Changge. Dia bukan dokter sungguhan. Mengizinkan operasinya akan menyebabkan malpraktek medis. Pak, tak kusangka kau berubah menjadi seperti ini. Demi uang haram yang tak seberapa, kau izinkan orang sembarangan untuk mengoperasi pasien. Apa kau sadar ini bisa menyebabkan akibat sefatal apa? Pak, aku bersikeras menolak membiarkan Gu Changge mengoperasi ayahku. Mengapa kalian semua menentang keras hal ini? Nona Su, kau bilang kau bersikeras menolak ini, tapi ini kesempatan emas. Mengapa kau menolak? Gu Changge adalah mantan pacarku. Dia cuma guru sekolah di desa. Dia tak pernah belajar kedokteran. Aku tak bisa izinkan dia mengoperasi ayahku. Nona Su, apa maksudmu Tuan Gu cuma guru desa? Direktur, apa Anda tidak tahu? Itu tidak mungkin. Orang penting itu menjamin langsung padaku. Orang penting siapa? Direktur, kulihat. Gu Changge yang berengsek ini sudah menipu Anda. Dia memanfaatkan hubungannya dengan Bu Yao untuk berlagak hebat di sini. Dia sama sekali tidak kompeten. Sama sekali tak berguna. Gu Changge, jangan harap Bu Yao bisa membelamu. Ini masalah hidup dan mati, beraninya kamu berbohong. Pergilah, kamu tidak bisa membantuku dalam hal ini. Pak, sebaiknya periksa identitasnya sekarang juga. Aku curiga dia bahkan tidak punya lisensi medis. Tak kusangka rumah sakit di negara Asia bisa sembrono seperti ini. Pak, kenapa kau tidak memastikannya dulu? Kau mau Dr. Ueyama menertawakan kita? Kalian tunggu di sini, akan segera kuselidiki. Tuan Gu tetap di sini. Tentu saja dia harus tinggal. Penipu yang tidak peduli pada nyawa orang tidak boleh kabur. Tuan Feng, bisakah kau mempertimbangkanku dengan membiarkan Gu Changge pergi?
Su Wan King, apa yang sudah diberikan Gu Changge padamu? Wan King, jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Kau cepatlah pergi. Kembali ke gunung untuk mengajar saja. Jangan pernah muncul di Hua Cheng lagi. Pak, apa yang Anda tunggu? Gu Changge, beliau tidak ada di sini hari ini. Bahkan jika ada, kau juga tidak akan selamat. Aku akan pastikan kau masuk penjara. Kita lihat siapa yang benar-benar akan mendekam di penjara. Kau sudah gila? Masalah sudah begini, kenapa kau masih begitu tenang? Saat direktur kembali, semuanya akan jelas. Nanti kita lihat siapa pecundang yang sebenarnya. Sudah kuselidiki, aku tak bisa menghubungi orang penting ini. Tidak bisa dihubungi? Sepertinya kita tak akan bisa menghubunginya. Sudah kukatakan, Gu Changge ini penipu ulung. Orang yang mendukungnya dulu, sekarang tak bisa dihubungi. Mari lihat bagaimana kau mengelak sekarang. Pak, apa orang penting itu bilang? Dia akan datang langsung? Iya, dia juga bilang akan langsung membantumu kali ini. Mungkinkah dia sedang dalam penerbangan ke Hua Cheng? Gu Changge, kau benar-benar tak punya malu. Di saat genting begini, kau masih berbohong? Apa kau benar kenal jenius medis? Pak, katakan pada semua, siapa sebenarnya orang penting ini? Beritahu mereka. Yang mengizinkan Gu Changge mengoperasi Tuan Besar Su adalah Duan Junhang. Jenius medis Duan Junhang. Apa? Orang penting itu adalah Duan Junhang. Ihahaha. Pak, kau tak percaya omong kosongnya kan? Jika bilang Duan Junhang yang datang, masih bisa dimaklumi. Tapi kau percaya, dia mau membantu Gu Changge? Sudah lama dengar negara Xia punya jenius medis. Aku ingin melihatnya langsung. Tapi kalau cuma jadi asisten orang gagal seperti ini, aku rasa tak perlu kutemui lagi. Tutup mulutmu. Ini rumah sakit negara Xia. Orang asing tak berhak. Omong kosong di sini. Lihatlah Su Wan King. Dia berani berbicara seperti itu ke Dr. Ueyama. Kalau Dr. Ueyama marah, ayahmu tak akan dioperasi. Wan King, jangan khawatir. Operasi ayahmu tak butuh bantuan orang asing. Kumohon, berhentilah bicara. Ayahku bisa mati karenamu. Direktur, sebaiknya kita panggil polisi. Jangan biarkan orang mencurigakan merusak nama rumah sakit ini. Tapi nomor ini memang milik Duan Junhang. Direktur, pasang saja aplikasi anti penipuan. Penipu zaman sekarang bisa palsukan nomor dengan mudah. Apa yang terjadi? Kondisi Tuan Besar Su memburuk. Dia harus segera dioperasi. Su Wan King, kau tunggu apa lagi? Tuan Feng, Dr. Ueyama, bantulah aku. Sekarang kau sudah tahu, pria itu tak bisa diandalkan, kan? Aku segera siapkan ruang operasi. Dr. Ueyama, kau bersiaplah dulu. Serahkan padaku. Baik. Saatnya kutunjukkan padamu kemampuan medis sejati yang sebenarnya. Su Wan King, kamu tahu harus berbuat apa sekarang? Jika kamu bisa selamatkan ayahku, aku rela melakukan segalanya. Wan King! Operasinya sangat sukses. Nona Su, kau sudah bisa tenang. Sudah lihat kan, aku menepati janjiku. Tidak seperti orang tertentu. Cuman guru desa malah berani berpura-pura jadi dokter di sini. Gawat, pendarahan otak pasca operasi. Apa? Pasien mungkin mengalami mati otak. Bagaimana mungkin? Operasi jelas sangat berhasil. Akan kuperiksa sekarang. Aku... Apa? Berani sekali kau menyerangku? Kau tahu posisiku di negaraku? Dokter di negerimu tidak kompeten. Kau mengabaikan nyawa manusia. Kau pantas mati. Kau sudah gila? Gu Changge, apakah kau tahu situasi saat ini? Dr. Ueyama terluka. Siapa yang akan selamatkan pasien? Aku yang akan melakukan operasi. Berhenti berpura-pura. Kau tahu betapa bahayanya keadaan saat ini? Gu Changge, bisakah aku percaya padamu? Kau ini siapa sih? Ini masalah hidup dan mati. Hentikan omong kosongmu di sini. Dr. Duan, Anda sudah datang. Direktur, bukankah sudah kukatakan agar Pak yang melakukan operasi? Ya Pak Gu. Apa?
Gu Changge tak mungkin adalah gurunya Dr. Duan. Jadi Changge tidak bohong. Tak ada waktu lagi. Mari mulai operasinya sekarang. Ya. Akan kuurus kalian berdua nanti. Tunggu, Gu Changge? Kau sungguh mengira dirimu ini dokter? Jika terjadi sesuatu pada Tuan Besar Su, bisakah kau tanggung jawabnya? Aku belajar ilmu medis dari Pakku. Apa hakmu untuk meragukannya? Tidak mungkin. Mana mungkin guru desa bisa ilmu medis? Aku sudah tahu. Pasti Nona Yao memberi kalian uang, kan? Kalian dibayar untuk berakting dengan Gu Changge. Feng Zihao, diamlah. Ayahku tidak bisa menunggu lagi. Changge, kumohon, tolong selamatkan ayahku kali ini. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Su Wanking, kau percaya pada orang tak berguna ini? Kau akan menyesalinya. Aku perjelas sekali lagi, keluarga Feng sudah berhubungan dengan Master Naga dan Dewa Perang. Kakakku sudah menjadi murid Dewa Perang. Kalian tunggu saja. Direktur, siapkan ruang operasi dan sterilkan. Aku akan mulai operasi sekarang. Baik, silakan lewat sini. Feng Zihao, silakan pergi. Kau tidak disambut di sini. Kenapa kau datang lagi? Masih belum jelas? Tentu saja untuk menangkap si penjahat. Penjahat apa? Gu Changge melukai orang di sini. Kalau dia bukan penjahat, apalagi? Kau tak boleh masuk. Changge sedang mengoperasi ayahku. Tuan Feng, bagaimana kalau tunggu operasi selesai? Siapa yang tahu Gu Changge akan gagal atau berhasil dalam operasi? Ayo pergi. Kau tak tahu ini rumah sakit? Jangan buat keributan. Itu dia. Dia menyerang orang di sini. Tangkap dia. Operasi sudah berhasil. Kau tenang saja. Weyama si dokter gadungan itu mengabaikan nyawa orang. Apa salahnya aku memukulnya? Aku pernah menagaung berpuluh-puluh. Tuan Gu, ikut kami untuk interogasi. Baik, tidak masalah. Changge kau. Wan King, jangan khawatir. Duan akan jaga ayahmu. Jangan khawatir. Dasar sialan. Gu Changge itu harus mati. Dr. Weyama, jangan khawatir. Gu Changge sudah ditahan di penjara Huacheng. Setelah resmi di penjara, akan kusuruh orang habisi dia di penjara. Oh, bagus. Harus begitu. Apakah hal penting itu sudah beres? Ayahku telah berhubungan dengan Master Naga Negara Xia. Kakakku sudah dapat kepercayaan Dewa Perang. Kau tenang saja. Jika kau bisa memberiku informasi yang berguna, maka negara kami akan danai keluarga Feng sepenuhnya untuk jadi orang terkaya di negara Xia. Halo, aku Su Wanking. Aku ingin minta bantuanmu. Temanku ditahan di penjara Huacheng, namanya Gu Changge. Tunggu, sebentar. Halo, aku Su Wanking. Temanku ditahan di penjara Huacheng. Halo, halo. Gu Changge, kau harus bertahan. Bu Yao, gurumu dibawa ke penjara Huacheng. Apa penjara Huacheng? Berani sekali anak buah Chen Yue. Chen Yue, anak buahmu sudah menahan Pak Gu. Gu Changge, kau mengaku bersalah. Apa salahku? Kau serang tamu asing yang terhormat. Semua itu jelas terlihat di rekaman CCTV. Kau masih mau menyangkal? Kau sebut orang asing yang mengabaikan nyawa orang sebagai tamu terhormat? Beraninya kau serang orang tapi masih begitu arogan. Kenapa ada kepala penjara sepertimu di penjara Huacheng? Sepertinya, aku harus meminta Chen Yue untuk benahi ulang tempat ini. Gu Changge, beraninya kau. Beraninya kau langsung menyebut nama Raja Penjara. Kenapa pula kalau ku sebut langsung namanya? Gu Changge, kau tahu tempat apa ini? Berani-beraninya kau meremehkan Raja Penjara. Akan kubuat hidupmu bagaikan di neraka. Kusarankan kau untuk melepaskan tanganmu. Atau tangannya bisa patah. Tak akan kulepaskan. Bisa apa kau? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Dengar, di penjara Huacheng, akulah hukumnya. Pak, kenapa kau begitu panik? Pak, ada perintah darurat dari Raja Penjara. Kita diminta segera melepaskan Gu Changge.
Mustahil. Kenapa Raja Penjara bisa mencampuri urusan kecil kita? Kan sudah kubilang kau akan menyesalinya. Katakan, apa trik licik yang kau pakai? Kau masih tak mau lepaskan aku? Apakah keluarga Feng yang menyuapmu? Omong kosong. Raja Penjara datang, Gu Changge, tamatlah riwayatmu. Raja Penjara, ada masalah apa yang membuat Anda datang kemari? Kau cari mati. Hormat pada Pak Gu. Raja Neraka, kenapa Anda memukul saya? Pak Gu, bocah ini mana mungkin adalah Pak Gu. Dasar kurang ajar. Beraninya kau menilai status guru kami. Berlutut. Pak Gu, saya yang tak pandai menilai. Maafkan saya salah. Kasihanilah saya. Sudahlah, bawa dia pergi. Seret dia keluar. Pak Gu, saya salah, ampuni saya. Pak Gu. Pak, kali ini Anda melukai Weyama Masao, negara Wo marah besar. Mereka manfaatkan ini untuk menyerang politik negara Xia. Apakah perlu saya siapkan tempat menghindar yang aman untuk Anda? Aku tak bersalah. Untuk apa sembunyi? Lagi pula, negara Wo yang kecil itu tak perlu ditakuti. Kalau tidak, hancurkan saja. Baik. Oh, ya. Siapkan mobil untukku. Aku harus ke rumah sakit nanti. Wan King akan khawatir. Baik. Wan King. Changge, kamu sudah kembali. Sudah kubilang tak perlu khawatir. Bagaimana kondisi ayahmu? Kata Dokter Duan, kondisi ayah sudah stabil. Cuma perlu 3-5 bulan untuk pulih total. Terima kasih sudah menyelamatkan ayahku. Dulu aku salah paham padamu. Ini salahku. Kita tak seharusnya sungkan seperti ini. Kau tahu perasaanku. Aku tahu perasaanmu. Aku sungguh berterima kasih padamu. Aku mengaku aku sangat menyukaimu, tapi sekarang bukan waktu yang tepat. Apakah kau masih tak percaya padaku lagi? Aku tetap percaya padamu. Aku tahu dulu kau pergi dalam keadaan terpaksa. Beberapa tahun lalu, aku juga sudah memaafkanmu. Tapi saat ini yang terpenting bagiku adalah merawat ayah sampai sadar dan mengelola perusahaan dengan baik. Wan King, kita tak perlu sungkan. Ini urusan internal grup Su. Kau tak perlu ikut campur dalam persaingan bisnis. Baik, aku segera ke sana. Ada masalah di perusahaan, aku harus kembali. Biarkan aku mengantarmu. Baik. Ayo pergi. Su Wan King, berani-beraninya kau kembali? Oh, pulangnya terlalu lambat. Rapat pemegang saham sudah selesai. Sekarang akulah CEO grup Su yang baru. Ibu, Li Jie, kalian sengaja menunggu untuk menjebakku. Jadi, ini semua rencana kalian. Su Wan King, aku tak paham maksudmu. Kau tak layak untuk posisi itu. Kau tak pantas jadi CEO. Makanya pemegang saham memecatmu. Aku sudah curiga sebelumnya. Kenapa kalian tak ada saat ayah kritis? Setelah berjuang semalaman Busana, tujuan kalian tercapai, bukan? Mungkin kalian belum tahu, operasi ayah sangat sukses. Dokter bilang, ayah akan pulih dalam 3 bulan. Benarkah? Bagus sekali. Kalau ayah sembuh, itu akan sangat bagus. Aku tak mau bertahan di posisi ini selamanya. Begini saja, begitu ayah kembali, aku akan kembalikan posisi CEO padanya. Su Li Jie, kau kira dengan mengabaikan nyawa ayah, maka posisi CEO akan jadi milikmu? Berani sekali kau bicara pada adikmu seperti itu. Kau siapa? Ibu, dia mantan pacar Su Wan King, Gu Changge. Dia bikin ribut di acara sekolah harapan kemarin. Kau pria yang pergi ke desa untuk jadi guru. Dasar orang tak berguna, apa hakmu berlagak hebat di grup Su? Aku yang menyembuhkan Pak Su. Kalau tak kusangka kalian perlakukan penyelamat keluarga kalian seperti ini. Guru desa bisa menyelamatkan orang. Kau hanya mengandalkan statusmu yang pernah mengajar Bu Yao untuk berlagak hebat di sini. Atas dasar apa kau menjadi penyelamat keluarga kami? Gu Changge yang menyelamatkan ayah. Su Wan King, kamu gila, ya? Dia cuma guru rendahan. Apakah dia bisa melakukan operasi? Su Wan King, kau begitu cepat mengarang cerita palsu. Kau suruh mantan pacarmu berlagak jadi penyelamat ayahmu untuk merebut posisi CEO, ya? Apa yang terjadi? Wan King, bukannya kamu di rumah sakit? Kenapa kau sudah kembali? Pas sekali kalian datang,
Suan King bawa pulang pria asing yang mengaku sudah menyembuhkan suamiku. Kenapa? Pak Su sudah sadar? Irfan biar jangan naupirsin padanya dia. Dia cuma pria tinggi yang mengajar di desa. Bagaimana mungkin dia menyembuhkan ayahku? Katakan, yang sebenarnya, apa ayahmu sudah sadar? Belum, tapi Changge bilang ayah akan pulih total dalam 3 bulan. Belum sadar? Kalau belum sadar, untuk apa omong kosong? Kamu cuma kesal karena dikeluarkan dari dewan direksi. Wan King, kau tinggal saja di rumah dan jadi nona besar di rumah. Kalau tidak, menikahi Tuan Feng juga lumayan. Kamu tak mampu jadi CEO. Aku tidak berbohong. Kalian tanyakan saja pada Direktur Rumah Sakit Huacheng atau Dr. Duan Junhang dari Yanjing. Mereka bisa membuktikan semuanya. Suan King, kamu cuma mengada-ada. Dr. Duan yang terkenal bisa berada di Huacheng. Untuk perusahaan ayahmu, kau sampai membuang harga dirimu. Aku tidak bohong. Halo, benarkah? Baiklah, aku sudah tahu. Duan baru telepon, katanya ayahmu sudah sadar. Ayahku sudah sadar. Berhenti berakting. Gu Changge, Duan yang kau sebut, bukan dokter legendaris itu, kan? Dokter jenius yang sangat terkenal itu bisa meneleponmu? Kalau tidak percaya, ayo ke rumah sakit bersama. Changge benar. Ayo pergi ke rumah sakit bersama. Baik, ayo berangkat. Aku mau lihat bagaimana orang kampung sepertimu bisa mengobati ayahku. Ya, kami tidak takut. Kalianlah yang berbohong. Kau sudah lihat, ayahmu bahkan tak ada di kamar. Katanya dia sudah bangun. Kenapa kau berubah jadi begini? Salahku yang gagal mendidikmu sejak ibumu meninggal. Dasar anak yang tak diajari orang tua. Kak, lebih baik akui saja kau salah. Jangan mempermalukan diri. Kalian bisa memarahiku, tapi jangan menghina ibuku. Tutup mulut kalian. Apakah kalian memahami Wan King? Dasar pecundang. Tutup mulutmu. Mungkin kau yang mengajari Wan King. Yang tidak-tidak, kau bilang sudah menyembuhkan suamiku. Mana dia? Benar, kau mengaku kenal dengan Dr. Duan. Orang sepertimu tak pantas menyebut namanya. Kau bahkan memanggil Dr. Genius dengan Duan. Kau sungguh tak tahu malu. Siapa yang kau bilang tak tahu malu? Kok aku bilang Gu Changge tidak aku tahu malu. Siapa yang berani melawanku? Diam kau. Ayah, kenapa ayah sudah sadar? Ya. Sayang, kau sudah sadar? Kalian tak ingin aku sadar, ya? Ayah, kami semua ingin ayah sadar. Ayah tidak tahu. Saat ayah koma, Wan King merugikan perusahaan sebanyak 5 miliar. Enya. Ayah, aku... Sayang, apakah kau tahu bahwa putrimu menghamburkan uang perusahaan? Selama ini, dia mati-matian membereskan kekacauan ini. Ya, aku tak pernah khianati perusahaan. Wan King, aku tahu segalanya. Selama ini, kau sudah banyak menderita. Kalian kira aku tak tahu apa-apa. Hanya karena aku sakit, berani sekali kalian. Kau mengalihkan dana perusahaan saat aku sakit. Dan usir Wan King dari dewan direksi. Kini aku sudah sadar. Kalian pikir rencana kalian akan berhasil? Ayah, jangan percaya kebohongan kakak. Dia yang sudah menipumu. Sayang, Suan King bilang, guru miskin dari desa ini yang mengoperasimu. Bukankah itu konyol? Oh, kalian cukup tak pandai menilai. Operasi Pak Suk dilakukan oleh guru dan aku. Dr. Duan, siapa yang kau panggil guru? Guru, aku sedang memeriksa kondisi Tuan Su secara menyeluruh. Iya. Cok ada masalah lagi. Dia hanya perlu istirahat yang cukup. Baik, aku sudah tahu. Tidak mungkin. Gu Changge cuma guru desa. Mana mungkin dia adalah gurunya Dr. Duan? Diam kau. Aku tak mau lihat kalian ibu dan anak lagi. Sebagai pemegang saham utama Grup Su, aku akan menunjuk Su Wan King sebagai CEO baru Grup Su. Su Lijie dan ibunya akan diusir dari Grup Su. Ayah, aku sudah tahu salah. Ayah, kumohon, kasih aku kesempatan lagi. Sayang, jangan begini. Aku sudah lelah. Dr. Duan, usir mereka sekarang juga. Aku perlu istirahat. Silakan. Lewat sini. Aku, terima kasih sudah menyelamatkanku, akan kubalas kebaikanmu. Tapi kuharap kau bisa meninggalkan Wan King. Ayah. Wan King, kau jangan bicara. Pak Tua, apa yang kau bicarakan? Pak Gu baru saja menyelamatkanmu. Kau malah tidak tahu balas budi.
Dr. Duan, saya tahu Anda sangat dihormati dan menghormati guru Anda. Tapi, Direktur memberitahuku kalau Pak Gu menyinggung Master Naga dan Dewa Perang. Master Naga dan Dewa Perang. Changge, kapan ini terjadi? Ayahku tidak akan berbohong padaku. Kapan kau menyinggung mereka? Aku tak ingat aku pernah menyinggung siapapun. Bagaimana mungkin Pak Gu menyinggung mereka, bagaimanapun mereka adalah? Cukup, Duan. Direktur sudah menjelaskan semuanya. Keluarga Feng berhubungan dengan Master Naga dan Dewa Perang. Kakaknya Feng Tianhao sudah menjadi murid Dewa Perang. Murid Dewa Perang. Jika ini benar, kita tak perlu takut padanya. Dr. Duan, saya tahu Anda sangat dihormati. Pak Gu juga sangat menguasai ilmu medis. Tapi mereka berdua mengendalikan kekuatan militer negara. Mereka sudah berkuasa. Gawat. Feng Tianhao, Tuan Muda pertama, baru mendarat sejam lalu dan mengirim undangan ke keluarga Su. Apa? Apa rencana mereka? Feng Tianhao mengadakan pesta di Hotel Yuncheng untuk keluarga kaya di Huacheng. Dia khusus mengundang kakakku untuk hadir. Apa? Feng Tianhao bilang, jika kakakku tidak hadir, keluarga Su akan bermasalah. Bagaimana keadaan ayah? Wan King, kau harus urus grup Su dengan baik untuk ayah. Papa Paman untuk istirahat dulu. Maafkan aku. Aku tak bisa abaikan grup Su. Itu hasil kerja keras seumur hidup ayah. Aku di sini untukmu. Aku akan hadiri jamuan malam ini. Biar aku temani kau. Tak perlu, Changge. Kau pantas dapat yang lebih baik sekarang. Aku tak pantas untukmu. Selain itu, Feng Zihao punya niat jahat. Justru itu aku harus ikut denganmu. Kau telah menyinggung Master Naga dan Dewa Perang. Keluarga Feng tak akan tinggal diam. Kau pasti akan mati kalau pergi. Aku tak mungkin biarkan kau mengantarkan nyawa. Nona Su, kau terlalu meremehkan Pak Gu. Jika Pak Gu bisa bimbing aku dan Yao, lalu kenapa nggak bisa menjadi guru dari orang-orang hebat? Kenapa? Kau merasa dirimu sangat hebat? Sama sekali tidak. Masih banyak harus kupelajari darimu. Tapi sekalipun Changge sangat hebat, dia tak mungkin jadi guru Master Naga dan Dewa Perang, kan? Keluarga Feng mengundangku dan Yao. Bagus kalau begitu. Zihao, kamu bahkan tidak bisa menyelesaikan tugas sederhana dari ayah. Apakah grup Su begitu sulit dihadapi? Kak, ini Gu Changge bersekutu dengan Yao Yunling dan Duan Junhang. Makanya aku... Seorang wanita terkaya dan seorang dokter jenius saja. Mereka bukan ancaman. Jangan lupa, guruku adalah Dewa Perang yang mengalahkan 10 petarung hebat di perbatasan. Kak, kali ini semua bergantung padamu. Changge, lebih baik kau pulang sekarang. Feng Tianhao bukan orang baik. Tenang saja, Duan dan Yao akan segera tiba. Bahkan jika Dewa Perang datang hari ini, mereka juga takkan berani menyentuhku. Tianhao, sekarang kau menjadi murid Dewa Perang. Kau jangan lupakan kami para pamanmu ini. Paman tak perlu sungkan. Aku hanya harap semuanya bisa lebih bekerja sama dengan kami. Sejak Tuan Muda pertama menjadi murid Dewa Perang, cara bertindakmu memang sudah berubah. Mari, kita bersulang. Mari. Gu Changge, kau sungguh berani datang. Jadi, kau adalah Gu Changge? Karena kau sudah di sini, jangan harap bisa pergi. Inilah tingkah murid Dewa Perang. Apa maksudmu ini, Gu Changge? Sebagai murid Dewa Perang, seharusnya kau mengabdi pada negara. Tapi kau menyalahgunakan kekuasaan, memanfaatkan kekuasaan untuk menindas rakyat kecil. Feng Tianhao, kutanya padamu, tanpa bukti apapun, apa hakmu untuk menahanku? Gu Changge, abaikan seranganmu pada tamu terhormat kami. Dengan penghinaanmu terhadap Dewa Perang dan Master Naga, kau sudah pantas dihukum mati. Menghina Dewa Perang dan Master Naga. Kau memfitnah orang tanpa bukti apapun. Apakah kau bukan sedang merusak kehormatan Dewa Perang? Aku adalah bukti nyata. Kau memang pandai sekali bicara. Kau menghina guruku dan Master Naga atau tidak, akan kuselidiki sampai tuntas. Hari ini kau harus ikut dengan bawahanku. Untuk diinterogai. Changge, jangan biarkan mereka memaksamu mengaku. Tenang, takkan ada yang membawaku pergi hari ini. Tidak bisa membawamu, mari kita lihat kau bisa dibawa pergi atau tidak. Siapa berani membawa guruku? Buyao, jika 3 hari lalu, mungkin aku akan takut padamu. Tapi sekarang, kami didukung Master Naga. Selain itu, aku adalah murid langsung Dewa Perang. Buyao, kau takkan berani melawan Dewa Perang, kan?
Feng Tianhao, sepertinya kau yang menentang Dewa Perang. Buyao, kenapa kau melindungi Gu Changge begitu gigih? Apa karena dulu dia adalah gurumu? Jika Dewa Perang buka suara, grup Yao bisa lenyap dari negara Xia dalam semalam. Buyao, jangan asal bicara di sini. Aku murid langsung Dewa Perang. Mana mungkin aku melawan guruku sendiri? Kau bilang kau adalah murid Dewa Perang. Lalu siapa guru Dewa Perang? Guru Dewa Perang, tentu saja Master Naga yang tak terkalahkan. Lalu, siapa yang mengajar Master Naga? Buyao, maksudmu apa sebenarnya? Kau sengaja mengulur waktu. Aku tegaskan sekarang, siapapun yang datang hari ini, aku tetap akan membawanya pergi. Bagaimana jika engkau tak mengizinkanmu membawanya pergi? Dr. Genius negara Xia pun datang. Gu Changge benar-benar tak sederhana. Dr. Duan, keahlianmu memang hebat. Tapi sekalipun begitu, kau tetap tak mampu untuk melawan Dewa Perang dan Master Naga. Bagaimana jika aku pernah menyelamatkan nyawa Dewa Perang? Apa yang akan kau lakukan? Kau pernah menyelamatkan guruku. Entah jasaku yang menyelamatkannya lebih besar, atau hubungan guru dan murid kalian lebih besar. Dr. Duan, kau sudah selamatkan dia sekali. Tapi bisakah kau selamatkan dia kedua kali? Guruku tak perlu diselamatkan. Tapi hari ini lebih istimewa. Jika tidak, aku juga tak punya kesempatan bertindak. Aku malah harus berterima kasih. Gu Changge, walau Dr. Duan melindungimu, hari ini kau tetap akan kuhancurkan. Baik, kuladeni kapanpun. Ku sarankan kau jangan gegabah bertindak. Beberapa hal tak bisa ditarik kembali. Bawakan telepon khususku itu. Aku akan hubungi guruku untuk menangkapmu langsung. Telepon ini adalah hadiah Dewa Perang untuk kakakku. Marika, telepon biasa tak bisa hubungi Dewa Perang. Hanya ponsel ini yang bisa. Kau mengerti? Telepon jelekmu ini mungkin tak akan tersambung. Gu Changge, hentikan omong kosongmu. Ini pemberian langsung Dewa Perang untuk kakakku. Mana mungkin tidak dihubungi? Kemarin malam aku menerima kabar. Yuta yang merupakan pembunuh dari negara Wo menyerang wilayah perbatasan kita. Saat ini, Zhao Xingyu sedang bertempur di garis depan. Kau pikir sekarang dia punya waktu untuk jawab teleponmu? Gu Changge, selama ini kau bukan mengajar di pegunungan kan? Apa kau jadi figuran selama ini? Aktingmu cukup meyakinkan, seakan-akan kau tahu semua rahasia negara. Suan King, inilah pria pilihanmu. Dia sungguh berani berbohong dalam hal apapun. Apa dia tak tahu siapa yang dihadapinya? Ini murid Dewa Perang. Apa dia tidak tahu keberadaan Dewa Perang? Gu Changge keterlaluan berakting begini. Mana mungkin dia tahu informasi rahasia negara? Benar, asal bicara dalam hal ini bisa dihukum penggal. Kalau tidak percaya, keluarkan ponselmu sekarang. Telepon si Dewa Perang itu, mari kita lihat dia menerima teleponmu atau tidak. Baiklah, aku akan nyalakan pengeras suara, agar kau dengar sendiri jawaban Dewa Perang. Apakah sungguh seperti yang dikatakan Gu Changge? Teleponnya tidak diangkat. Tampaknya gurumu tidak mengangkat teleponmu. Pak Gu ternyata benar. Kak, apa yang terjadi? Dewa Perang pasti sedang sibuk. Tampaknya, sungguh seperti yang kukatakan. Gurumu takkan angkat teleponmu. Gu Changge, jangan ngomong sembarangan. Aku tahu semua rencana guruku. Sudah kubilang padamu, Zhao Xingyu sedang bertugas. Mana mungkin dia mengangkat teleponmu? Kau tak bisa menghubunginya. Tampaknya tak ada harapan lagi. Ayo pergi, guru. Kak, jangan biarkan mereka pergi. Kalian jangan keterlaluan. Kalau kau terus memprovokasi, malam ini aku tak akan segan pada kalian. Gu Changge, engkau termasuk beruntung. Nanti saat kuhubungi guruku, itu akan jadi akhir hidupmu. Feng Tianhao, dengarkan baik-baik. Sebagai murid Dewa Perang, kau pikir dirimu pantas? Wan King, ayo pergi. Aku akan jelaskan kejadian malam ini ke ayah dulu. Baik, nanti suruh Duan periksa semua keadaannya ayahmu. Maafkan aku, Changge. Di antara kita tidak perlu ada kata maaf. Jaga dirimu baik-baik. Iya. Pak Gu, apa kita perlu beritahu Kak Zhao soal malam ini? Jangan. Kalau dia tahu, aku takut akan mengganggu misinya. Aku juga ingin hadapi keluarga Feng sendirian. Kak, kau masih belum bisa menghubungi Dewa Perang? Belum. Mungkin seperti perkataan Gu Changge itu, guru pasti sedang bertugas. Bagaimana mungkin?
Kau tak lihat hubungan Gu Changge dengan Yao Yunling? Menerima sedikit kabar memang wajar. Jangan khawatir. Setelah aku hubungi guruku, Gu Changge takkan jadi ancaman lagi. Tapi, bagaimana dengan Yao Yunling dan Duan Junhang di belakangnya? Kau kira mereka akan lindungi dia saat nyawa mereka terancam? Lagi pula, kita didukung negara Wo. Setelah ayah dan aku dapat kabar intel militer negara Xia, negara Wo bisa luncurkan perang. Ayah, aku percaya pada Gu Changge. Wan King, ayah tak ingin menghalangimu dari Mai, tapi kita tak bisa menyinggung Dewa Perang. Dia baik-baik saja malam ini. Malam ini mereka gagal menghubungi Dewa Perang. Lagi pula ada Nona Yao dan Dr. Duan yang melindunginya. Tapi apakah Feng Tianhao tak bisa hubungi Dewa Perang seumur hidupnya? Bisakah Nona Yao dan Dr. Duan melindunginya selamanya? Mungkin dia sungguh tak perlu perlindungan. Wan King, kau terlalu naif. Dengarkan ayah. Putuskan hubungan dengan Gu Changge sekarang. Atau keluarga Su akan hancur berkeping-keping. Pak Gu, Sukhwa sudah pergi sepenuhnya. Dia berencana mengadakan jamuan dan mengundang para elit untuk hadir. Baik. Wan King sudah memberitahuku. Dia ingin aku hadir di sana untuk bantu meyakinkan ayahnya. Jadi, Su Wan King. Sekarang dia sangat percaya padaku. Malam ini, aku sengaja mengundang 2 pewaris keluarga Feng. Wan King, kau harus minta maaf pada mereka. Mereka selalu berniat buruk. Aku tahu. Tapi kini keluarga Feng punya koneksi militer, kita harus mengalah pada mereka. Selain itu, hanya keluarga Feng bisa bantu keluarga Su melewati masalah. Tapi... Aku tahu kau menyukai Gu Changge, dan aku berterima kasih padanya. Namun, kita harus pertimbangkan dukungan di balik keluarga Feng. Kak, ku dengar kau sudah menghubungi Dewa Perang? Bener. Guruku bilang dia sedang dalam misi rahasia dan kembali mengabdi pada negara. Apakah kau sudah mengatakan masalah Gu Changge itu? Aku belum sempat bilang. Guruku kesini untuk urusan besar. Dia butuh bantuanku. Mengatasi Gu Changge itu mudah. Kita atasi saja dengan asal. Baik, urusan besar apa? Katanya ada orang penting akan datang ke Huacheng. Dia ingin sendiri mengadakan jamuan untuk orang penting itu. Kedatangan kalian berdua merupakan kehormatan bagi keluarga Su Wan King. Sambut tamu terhormat kita dengan baik. Halo tuan-tuan. Di mana Gu Changge? Bukankah dia selalu mengikuti Nona Su? Zihao, jaga ucapanmu. Kau membuat Tuan Besar Su canggung. Changge bukan pengikutku. Wan King, tuan-tuan, Koki Biwas, keluarga kami dan Gu Changge tidak punya hubungan apapun. Oh, benarkah? Lalu, mengapa Su Wan King sering bersama dengannya? Tuan Besar Su sangat pandai menilai. Gu Changge yang berlagak hebat memang selalu begini. Anda benar sekali, Tuan Feng. Ayah, Changge sudah menyelamatkan nyawamu. Bagaimana bisa? Wan King, diam. Tuan Besar Su. Dewa Perang akan segera datang ke Huacheng dan mengadakan jamuan untuk orang penting. Jika keluarga Su ingin hadir, takutnya harus putuskan hubungan dengan Gu Changge sepenuhnya. Kak, kau berpikir berlebihan? Nona Su ini tak berharap mengikuti perjamuan kita. Anda pasti bercanda. Keluarga kami akan merasa terhormat jika hadir di jamuan Dewa Perang. Kalau begitu, untuk tunjukkan kesungguhan, jika Gu Wan King mau temani kami selama sebulan, kami bisa pertimbangkan mengizinkan keluarga Su untuk hadir. Feng Zihao, omong kosong apa kau? Kau jangan berkhayal. Tuan Feng, sepertinya ini sudah keterlaluan. Bahkan jika engkau melamar keluarga Su kami... Kalian yang berkhayal, Su Wan King adalah wanita bekas Gu Changge. Dia tidak layak masuk keluarga Feng. Kau... Feng Zihao, ini acara perjamuan keluarga Su. Kalian tidak menyambutmu di sini. Pergi. Dan Nona Su berdebat dengan anak kedua tuan muda Feng. Tak mungkin Su Wan King mana berani. Feng Tianhao adalah murid Dewa Perang. Katanya pacar Su Wan King, Gu Changge. Sama sekali tak peduli dengan Dewa Perang. Ini pelanggaran besar. Su Wan King, kau mungkin belum tahu keseriusan dalam masalah ini. Kau tahu kami siapa? Aku adalah murid Dewa Perang. Apa karena sudah lama bersama dengan Gu Changge? Jadi kau juga mulai ikut gila? Wan King,
jangan asal bicara. Ayah tak dengar ucapannya? Ayah bisa bersabar untuk itu. Ayah mau jual aku ke mereka berdua? Aku. Baik Suan King, akhirnya watak aslimu muncul. Saat Dewa Perang datang sendiri, grup Su akan lenyap dari muka bumi. Tuan-tuan, mohon ampuni kami. Ampuni kalian, boleh saja. Kalau begitu kau turuti kata-kata adikku. Kau temani adikku beberapa malam di Hotel Yuncheng. Aku tak akan permasalahkan hal ini. Aku bersikeras tidak setuju. Changge, kenapa kau kemari? Kalau aku tidak datang, istriku pasti akan ditindas orang. Jangan asal bicara, kita belum... Pak Gu, jangan asal bicara. Keluarga Su tidak ada hubungannya denganmu. Tuan Besar Su, sekarang kau menolak Pak Gu. Tahukah kau apa yang kau tolak? Buyao, aku tahu kau murid Pak Gu. Dr. Duan juga muridnya. Meski begitu, dia tak boleh menyinggung kepada Tuan Muda Pertama Feng. Tuan Muda Pertama Feng adalah murid Dewa Perang. Mungkin nanti dia bukan lagi... Gu Changge. Waktu itu, guruku tidak angkat telepon karena sedang melakukan misi rahasia. Sekarang dia akan datang. Jangankan Bu, Yao ini, takutnya Dewa pun gak bisa menyelamatkanmu. Dewa Perang? Untuk apa dia datang? Gu Changge, kau memang pecundang, sudah pasti kau tak tahu. Kedatangan Dewa Perang adalah untuk jamuan orang penting. Orang penting? Tampaknya Bu Yao juga tak tahu soal ini. Suan King, ingat kata-kataku. Kalau kau tak patuhi permintaan adikku, maka mulai sekarang, keluarga Su akan lenyap dari negara Xia. Gu Changge, menurutmu, wanitamu akan melayaniku dengan baik atau tidak? Kau akan menyesali perkataanmu. Menyesal? Justru kau yang harus menyesal. Kau sudah tamat, mengerti? Ayo pergi. Tuan Besar Su, kau tak akan sungguh-sungguh menyerahkan putrimu, kan? Wan King, jangan khawatir. Semua akan kuselesaikan. Pak Gu, kau adalah penyelamatku. Aku tahu, aku tak seharusnya asal bicara. Aku mohon padamu, jangan dekati Wan King lagi. Keluarga Su tak bisa menyinggung Dewa Perang. Ayah juga tak bisa menjualku ke Feng Zihao. Aku tidak akan setuju. Jika kau tidak setuju, Sisi Siu, apa yang bisa keluarga Su lakukan? Paman Wan King, jangan khawatir. Semua akan baik-baik saja. Changge, apa yang kau lakukan? Jika masalah tak bisa diselesaikan, kita hilangkan sumber masalahnya. Tunggu kabar baik dariku. Apa yang harus kita lakukan? Kali ini, Su Wan King pasti tak bisa menolak lagi. Kak, kau mau ikut bermain denganku? Ingat, target utama kita ambil alih grup Su. Masalah wanita nomor 2. Baik, aku paham. Malam ini, Su Wan King pasti akan menurut padaku. Aku tutup dulu. Gu Changge, apa yang kau lakukan di sini? Berani sekali engkau. Apa kau tahu di mana kau berada? Di mana kakakmu? Aku yang bertanya padamu, bukan giliranmu bertanya. Sepertinya dia tidak ada di sini malam ini. Maka hari ini aku akan urus kau dulu. Feng Zihao, kau menyalahgunakan kekuasaanmu dan menindas rakyat tak bersalah. Tangkap dia. Apa maksudmu? Apa kau tahu siapa aku? Kakakku adalah murid Dewa Perang. Kau sedang cari mati. Aku tahu kakakmu murid Zhao Xingyu. Lalu kenapa pula dengan itu? Feng Zihao, kau tampaknya tak sadar hubunganku dengan Zhao Xingyu. Kau berani sebut langsung nama Dewa Perang. Kau sungguh melakukan kesalahan besar. Kenapa pula jika kusebut namanya? Zhao Xingyu itu membiarkan muridnya menindas rakyat. Dia juga akan menanggung akibatnya. Gu Changge, kau benar-benar sudah gila. Beraninya kau mengomentari Dewa Perang? Hahaha. Tunggu saja. Zhao Xingyu, Yao Yunling, dan Duan Junhang adalah teman seangkatan. Aku beri kau satu kesempatan terakhir. Coba tebak apa hubunganku dengannya. Seangkatan, mereka bertiga seangkatan. Feng Zihao, dengarkan baik-baik. Di Huacheng, banyak orang penting dan berpengaruh. Yang punya kekuasaan dan status, mereka semua teman seangkatan. Tidak mungkin. Mereka semua adalah muridmu. Kau cuma guru desa. Bagaimana mungkin kau mengumpulkan begitu banyak murid berbakat? Aku lupa memberitahumu. Mereka adalah kelas terburuk yang pernah kuajari. Terburuk? Apakah kau masih punya murid yang lain? Ada satu lagi. Sosok legendaris yang kalian bicarakan. Master Naga.
Dia juga muridku. Gu Changge, berani-beraninya kau berbohong seperti ini. Kau berani bilang orang paling berkuasa di negara Xia dan Master Naga adalah muridmu? Tidakkah itu konyol? Percaya atau tidak, terserah padamu. Bawa dia pergi. Gu Changge, kau tak boleh perlakukan aku begini. Kakakku murid Dewa Perang. Lepaskan aku. Bebaskan aku. Pak Gu. Katakan, kalian rencanakan jenis jamuan apa? Jangan-jangan orang hebat yang dimaksud Feng Tianhao itu adalah aku. Pak Gu, kami hanya ingin mengadakan jamuan. Terima kasih sebagai kejutan. Tak disangka Zhao Xingyu beritahu Feng Tianhao. Lalu aku jadi datang kemari. Kejutan? Lebih tepatnya shock. Feng Tianhao itu sampai mau membunuhku di jamuan. Akan kujelaskan pada Kak Zhao. Tunggu. Guru, ada pesan apa lagi? Zhao Xingyu terus membuat kesalahan. Dia perlu diberi pelajaran. Lalu Long Yi itu? Sebagai Master Naga, dia malah dimanfaatkan oleh keluarga Feng. Master Naga mungkin hanya tidak memperhatikan hal kecil ini saja. Melindungi organisasi kriminal. Apakah ini hal kecil? Yo, apakah kamu sudah melupakan ajaranku? Tidak, Pak. Aku sudah tahu salah. Ini bukan salahmu. Kalian siapkan saja jamuan terima kasihnya. Baik. Sejak Weyama Masao, tinggalkan negara Xia, perbatasan negara Wo terus berulah. Kurasa masalah ini melibatkan keluarga Feng. Nanti, interogasi Feng Zihao sampai tuntas. Bila perlu, koordinasi dengan Zhao Xingyu. Apa? Zihao hilang? Bukankah dia menginap di Hotel Yuncheng? Aku tak peduli apa pun caranya. Kalian segera temukan dia. Di wilayah kekuasaanku, ada yang berani culik anggota keluarga Feng? Gu Changge? Tidak mungkin. Dia takkan mampu melakukan ini. Halo? Siapkan mobil. Kita ke kediaman keluarga Su. Baik. Ayah, tenang saja. Changge sudah berjanji, dia akan mengurus ini. Dia pasti menepatinya. Aduh, kau menyebut Gu Changge lagi. Kali ini, grup Su mungkin akan hancur karena Gu Changge. Percayalah padaku, Ayah. Percayalah padanya juga. Kemasi barang-barangmu. Karena kau menyukai Gu Changge, kau pergi bersamanya. Aku sudah beli villa di Yanjing. Setelah sampai sana, ganti nama kalian dan mulai hidup baru. Ayah, aku tak akan... Tunggu, Ayah. Apa katamu? Ku minta kau bawa Gu Changge dan pergi. Aku tak bisa membiarkanmu melayani dua pria berandalan itu. Jangan khawatir, aku akan lindungi grup Su. Serahkan sisanya padaku. Kartu ini berisi uang. Cukup untuk hidupmu dan Gu Changge. Su Wangking, cepat serahkan adikku. Sedang apa kau, Pak Tua? Kau mau beri uang agar putrimu kabur? Pak Feng, aku tak paham maksudmu. Feng Tianhao, ini adalah kediaman keluarga Su. Kau tak berhak buat keributan di sini. Keluarga Su, sekarang keluarga Su tidak berhak berbicara. Kalian bahkan bukan bangsawan tingkat 2. Huacheng bukan tempat tak berhukum. Kau menerobos kediaman orang berarti melanggar hukum. Melanggar hukum? Aku adalah murid Dewa Perang. Perkataanku adalah hukum di sini. Kamu? Wan Feng, pasti ada kesalahpahaman di sini. Salah paham? Tadi malam, dia bertemu dengan adikku di Hotel Yuncheng. Lalu, adikku menghilang. Jelaskan padaku, di mana salah pahamnya? Kemarin aku tak menemui Feng Zihao. Benar. Wan King di rumah semalam? Pak Feng, kau sudah salah paham. Dia tidak keluar. Lalu, kemana adikku? Aku tahu. Pasti Changge. Dia sudah melakukan sesuatu. Gu Changge? Apa status Gu Changge? Bagaimana dia bisa lakukan ini? Aku hanya laporkan kejahatan Feng Zihao. Penjaga Huacheng tahan dia sesuai hukum. Adikmu langgar hukum. Bukankah wajar dia ditangkap? Pak Feng, bukankah katamu ucapanmu adalah hukum? Jika adikmu berbuat salah, harusnya kau yang paling tahu. Aja Gu Changge, omong kosong apa yang kau ucapkan. Adikku tak mungkin ditangkap. Penjahat memang pantas dipenjara. Pak Feng, menurutmu, ucapanmu lebih berlaku dari hukum negara Xia? Seluruh kota tahu aku adalah murid Dewa Perang. Siapa yang berani menangkap saudaraku?
Oh, aku sudah tahu. Pasti perempuan ini pakai tipu muslihat untuk menangkap adikku. Aku tidak berhenti memfitnahku. Kita lihat, setelah menggeledah keluarga Su, kau mau pakai adikku untuk mengancamku untuk masuk ke pesta, kan? Feng Tianhao, meski keluarga Su mulai jatuh, tapi kami tak akan langgar hukum. Hebat kau, Suhu. Sejak kapan kau berani membantah? Feng Tianhao, bila kau curiga keluarga Su melakukan hal yang melanggar hukum, aku siap diinvestigasi bersamamu. Tapi kau menyalahgunakan kekuasaan dan menghina keluarga Su. Meski harus pertaruhkan nyawaku ini, aku tak akan membiarkanmu semena-mena. Oh ya, lebih baik Pak Feng menelepon dulu. Jika tidakkah, adikmu akan menderita di dalam sana. Baik, aku akan telepon. Halo, ini Feng Tianhao. Aku... Apa? Mana mungkin dia ada di penjara? Mengapa aku tak diberitahu? Baik. Lihat, sudah kukatakan. Pelanggar hukum akan selalu menghadapi sanksi hukum. Aku tak tahu kenapa kau begitu bodoh. Bisa buat keributan di sini. Gu Changge, sebenarnya apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Aku hanya menjalankan kewajiban dengan melaporkan penjahat. Tidak mungkin. Lalu alasan apa lagi? Gu Changge, aku tak punya waktu beromong kosong denganmu. Setelah aku selamatkan adikku, akan kubunuh kau. Minggir. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Sebenarnya apa yang sudah kau lakukan, Changge? Hanya melaporkan kejahatan. Feng Zihao. Gu Changge, apapun yang kau lakukan, ambil kartu ini dan pergi ke Yanjing bersama Wan Qing. Gu Changge, kau telah menyinggung keluarga Feng. Kau pikir apakah kau bisa bertahan di Huacheng? Bawa Wan Qing ke Yanjing, ubah identitas kalian, dan mulai hidup baru. Paman, jangan khawatir. Selama ada aku di sini, kalian akan aman. Kau jangan asal bicara lagi. Begitu menyinggung keluarga Feng, kau kira semua akan baik-baik saja? Feng Tianhao adalah murid Dewa Perang. Dia adalah Dewa Perang negara kita. Oh, ya. Ini adalah undangan jamuan Dewa Perang. Bu Yao memintaku menyerahkannya. Ini bagaimana mungkin? Uyao sampai memberimu undangan Dewa Perang. Dia tidak takut terjadi masalah padamu? Dia tak pernah ragu pada kemampuanku. Jadi, tenanglah. Semua akan baik-baik saja. Kau bilang tak bisa bebaskan saudaraku. Kau tahu siapa aku ini? Berani-beraninya kau tantang aku? Aku murid Dewa Perang. Dengar baik-baik. Guruku akan tiba di Huacheng dalam 3 hari. Saat itu, pasukan elit Dewa Perang akan menghancurkan kalian semua. Guru, begini. Adikku sudah ditangkap. Aku, semua sudah siap. Upacara bisa dimulai saat Anda tiba. Aku tiba lusa. Saat itu, ada banyak orang hebat negara Xia akan bergabung. Kau jangan mempermalukanku. Baik. Kita sampai. Su Wan Qing, Suhu, apa yang kalian lakukan di sini? Jamuan ini untuk tamu kehormatan Dewa Perang. Kalian tak pantas hadir di sini. Feng Tianhao, jangan meremehkan orang. Kami punya undangan Dewa Perang. Apa? Aku sendiri yang membagikan undangan ini. Sepertinya tak dibagikan pada kalian. Apa yang kau lakukan? Undangan ini asli. Undangan ini asli. Kalau aku bilang palsu ya palsu. Keluarga Su tak pantas ada di sini. Feng Tianhao, jangan keterlaluan. Kenapa pula kalau aku keterlaluan? Apakah keluarga Su berani melawan keluarga Feng? Wah, bukannya ini pengikut Nona Su? Gu Changge, kenapa? Hari ini kau punya cara untuk bawa Nona Su masuk? Kenapa tidak? Gu Changge, engkau kira siapa kau? Ini jamuan Dewa Perang untuk tamu terhormat. Apa kontribusimu untuk negara Xia? Kau sudah berjasa besar atau melakukan penemuan berpaten? Jangan bahas masa lalu. Tapi kontribusi yang kau sebut masih dilakukan oleh setiap muridku. Mereka penerus negara Xia. Gu Changge, bicara begitu banyak. Kau tetap mau bilang kau adalah gurunya Bu Yao dan gurunya Dr. Duan, kan? Selain berlagak hebat dengan mengandalkan orang lain, apalagi yang kau bisa?
Apakah membina generasi berkualitas bukan kontribusi untuk negara Xia? Gu Changge, kau begitu ingin masuk ke perjamuan, ya? Ku beri kau kesempatan. Kau merangkak lewat sini. Akan kubiarkan kau masuk. Changge, kami tidak harus hadiri pesta ini. Tak apa, Wan King. Jangan khawatir. Hari ini, bagaimanapun, Feng Tianhao harus mempersilakan kita masuk. Oh, Gu Changge, kadang aku benar-benar tak mengerti kenapa kau bisa begitu arogan. Kau mau berlutut atau tidak? Suruh aku berlutut? Kau kira kau siapa? Ku beritahu kau, meski Dewa Perang dan Master Naga datang, mereka juga takkan berani suruh aku berlutut. Gu Changge, kau berani hina Dewa Perang dan Master Naga? Kau benar-benar kurang ajar. Pengawal, tangkap dia. Siapa yang berani? Feng Tianhao, kau berani suruh guruku berlutut? Tahukah kau siapa yang kau singgung? Buyao, jangan kira karena kau wanita terkaya di negara Xia, jadi kau bisa semena-mena. Satu kata dari Dewa Perang bisa membuatmu bangkrut seketika. Aku penasaran, bagaimana dia bisa membangkrutkanku? Buyao, jangan cari masalah. Feng Tianhao, sekarang aku akan bawa guruku dan keluarga Su masuk. Apa yang bisa kau lakukan? Apa kau akan suruh aku berlutut juga? Yao Yunling, baik, hari ini akan kuhargai kau. Masuk saja. Tunggu. Ada apa? Buyao, Anda tamu terhormat, tapi ada banyak tamu hari ini. Karena itu, Anda harus duduk di kursi kedua. Mengenai keluarga Su, mereka bisa disebut sebagai keluarga elit di Huacheng, jadi mereka boleh duduk di kursi terakhir. Sedangkan kau, Gu Changge, aku bisa menaruh meja kecil di dekat pintu. Feng Tianhao, kau jangan keterlaluan. Buyao, aku sudah cukup sopan pada Anda. Tapi pada kesempatan ini, status harus dibedakan. Jika tidak, saat tamu terhormat tiba, etikanya akan kacau. Jika kau benar-benar menghargai etika, kau harus undang Pak Gu ke kursi utama. Buyao, apakah Gu Changge sudah menipu Anda? Bahkan jika saya berani membiarkannya naik, apakah dia berani duduk? Mengapa Nona Yao selalu melindungi Gu Changge? Hanya karena dia adalah gurunya. Aku mendengar rumor tentang Nona Yao dan Gu Changge memiliki hubungan yang tidak pantas. Kursi utama milik Dewa Perang. Siapa yang berani mendudukinya? Karena kau dengan tulus mengundangku, maka aku akan mendudukinya. Gu Changge, kalau kau berani mengundang, maka aku berani duduk. Gu Changge, berdiri sekarang. Kursi Dewa Perang ini bukan untuk sampah sepertimu. Changge. Nona Su, jika kau percaya Pak Gu, kau tak perlu khawatir. Tapi ini kursi Dewa Perang. Saat Dewa Perang datang, dia takkan bisa tanggung akibatnya. Tenang saja. Walau Zhao Xingyu Dewa Perang datang, dia juga harus beri hormat pada Pak Gu. Buyao, kau tidak bercanda kan? Bercanda atau tidak, nanti kita akan tahu. Jika aku berdiri di sini, kau pikir Zhao Xingyu itu berani duduk? Gu Changge, kau berani sebut langsung nama Dewa Perang. Itu hukuman mati. Beraninya kau hina Dewa Perang. Semuanya saksikan untukku. Gu Changge telah menghina guruku. Dia yang berbicara sombong. Nanti guruku akan menghukum mati kau. Kalian bantu aku menyaksikan perbuatan orang tak berguna ini. Begitu keluarga Feng berkuasa, kami akan ingat dukungan kalian. Gu Changge bicara ngawur. Aku akan jadi saksi untuk Tuan Feng. Gu Changge hanya bisa mengandalkan wanita. Dia harusnya sudah dipenjara dari dulu. Buya, apa ini sungguh tidak masalah? Jangan khawatir. Pak Gu pernah hadapi badai lebih besar. Ini bukan apa-apa baginya. Feng Tianhao, kalau engkau begitu hebat, kenapa adikmu yang tak berguna itu masih ditahan? Saat guruku tiba, satu kata darinya sudah bisa membebaskan adikku. Jangan alihkan topik. Sebaiknya kau berdiri sekarang. Kau dengar? Apa kau masih tak paham? Mungkinkah kursi ini seharusnya adalah milikku? Gu Changge, kau sedang bercanda. Maksudmu adalah kaulah orang penting yang disebut Dewa Perang. Memalsukan diri sebagai Dewa Perang sudah parah. Sekarang masih berlagak jadi orang penting itu. Changge pasti jadi gila setelah mengajar di gunung. Sekarang pikirannya kacau. Aduh, memang Zhao Xingyu yang mengundangku ke sini. Gu Changge, lelucon macam apa ini? Kau pikir kau ini siapa? Dewa Perang sampai mengundangmu sendiri? Karena aku adalah gurunya. Kau?
Guru Dewa Perang, ilmu bela diri Dewa Perang tak tertandingi. Jadi maksudmu kau bisa ilmu bela diri? Hanya sedikit. Jangan mengalihkan topik. Lebih baik kau berdiri sekarang. Jika tidak, saat guruku datang, kita takkan sanggup menanggung akibatnya. Kurasa yang tak sanggup bertanggung jawab adalah kau. Gucangge, kalau tetap bersikap keras kepala, saat guruku tiba, Nona Yao pun tak bisa lindungi kau. Baiklah, kita lihat nanti. Bu Yao, jangan salahkan aku jadi tak menghargaimu lagi. Gucangge benar-benar tak berdaya kali ini. Nona Yao pun tak bisa membantunya. Ya di usia sekarang, lebih baik daripada membuat Dewa Perang marah. Kalau Dewa Perang lihat ini, Gucangge takkan selamat. Dr. Genius, Duan Junhang sudah tiba. Aku Duan Junhang, berterima kasih atas bimbingan guru. Junhang, kehadiranmu sudah cukup, tak perlu membawa hadiah. Angkanya hadiah itu kecil dari Kush. Dr. Duan, meski Gucangge gurumu, aku tak boleh mengabaikan perbuatannya. Pandanganmu sempit dan tak pandai menilai. Dr. Duan, tahukah engkau kursi siapa yang didudukinya? Ini milik guruku, Dewa Perang, guru desa biasa. Tak berhak duduk di sini. Aku bisa menjamin dari semua yang hadir, tak ada yang lebih layak menduduki kursi ini selain dia. Kalian semua sudah gila. Guru desa biasa tak pantas duduk di sini. Ada satu kemungkinan. Yang gila adalah kau. Mustahil. Aku murid Dewa Perang. Akulah yang menyelenggarakan pesta ini. Hari ini akan kuusir kau dari sini. Raja Penjara, Chen Yue telah tiba. Apa? Tuan Chen yang legendaris pun datang. Apa yang disir ready? Sebab semua orang penting ini berhubungan dengan Gucangge. Yue, aku hormat pada guru. Sun Haoyang, Raja Film Global datang. Wai Zihao, sutradara mendunia datang. Aku hormat pada guru. Terima kasih. Tak bimbingan WeChat. Sudah kukatakan, kehadiran kalian sudah cukup. Mengapa harus bawa hadiah? Aku tak terima hadiah. Bawa kembali. Ini kemaju hadiah sederhana. Mohon please guru menerima. Tipak bonkan ke mana mungkin. Mereka semua murid Gucangge. Gucangge, kenapa pula kalau mereka semua adalah muridmu? Feng Tianhao, jangan bilang sampai sekarang. Kau masih merasa aku tak layak duduk di sini? Ini benar-benar mustahil. Ini tidak mungkin terjadi. Feng Tianhao, kaulah yang tak memahami keadaan. Setiap tamu hari ini adalah murid Pak Gu. Apa engkau tak mengerti? Jangan-jangan Dewa Perang juga murid Gucangge. Tidak mungkin. Ini tak mungkin benar. Ini sama sekali tak mungkin. Zhao Xingyu, Dewa Perang dari Utara sudah tiba. Guru, Anda sudah datang? Guruku sudah tiba. Sudahkah kau sambut dia dengan baik? Guru Anda adalah? Semua datang begitu awal. Aku beri hormat pada guru. Terima kasih atas bimbingannya. Bahkan Dewa Perang adalah murid Gucangge. Sebenarnya siapa Gucangge ini? Keluarga Feng akan celaka sekarang. Zhao, terima kasih telah adakan jamuan untukku. Zhao, kamu payah dalam memilih murid. Tadi Feng Tianhao mencoba mengusir guru dan melarangnya duduk. Apa? Guru, aku sudah tahu salah. Aku tak pandai menilai. Aku tahu kesalahanku. Guru, aku tak punya murid sepertimu. Pergi. Guru, aku benar-benar sudah tahu kesalahanku. Awalnya aku tak tahu apa-apa. Aku sungguh sudah sadar kesalahanku. Guru. Kau bersalah? Coba kau katakan apa kesalahanmu. Dan sudah berbuat salah apa? Aku buta. Aku terlalu arogan. Ini semua kesalahanku. Kumohon maafkan aku. Zhao, sepertinya kau sudah lupa semua ajaran dariku. Kenapa kau punya murid seperti ini? Guru, aku sudah mengecewakanmu. Aku siap menerima hukuman. Lupakan saja. Mengingat kau sudah menyelenggarakan jamuan ini, kumaafkan kau kali ini. Tapi bagaimana dengannya? Mulai saat ini, dia bukan lagi muridku. Aku putuskan semua hubungan dengan keluarga Feng. Bagaimana kita menghukum kejahatannya? Masukkan dia ke penjara. Penjara seumur hidup. Tangkap dia sekarang. Penjaga. Guru, aku salah. Guru, kumohon. Berikan aku kesempatan lagi. Para tamu terhormat, aku ingin membuat pengumuman penting dengan kesempatan ini. Wan King, maukah kau menikah denganku? Aku bersayas. Para tamu terhormat, kumumkan dalam 10 hari
Aku akan adakan pernikahan di Huacheng. Aku berharap kalian semua bisa hadir. Baik, Emperor. Apa dua bocah itu ditangkap? Siapa berani macam-macam dengan keluarga Feng? Siapa? Gu Changge, dia adalah guru dewa perang. Kenapa pula jika dia guru dewa perang, aku sudah bekerja sama dengan Master Naga. Dia kuasai separuh militer negara Xia. Bahkan dewa perang juga harus hormati dia. Bahkan Gu Changge yang punya sedikit kuasa juga tidak ada apa-apanya. Nantinya akan kuhancurkan dia sampai tak bisa bangkit lagi. Gu Changge dan Su Wanking akan menikah dalam 10 hari. Aku akan bawa orang ke sana. Kalau Gu Changge tahu diri dan membebaskan anakku, semua bisa dibicarakan. Jika tidak, akan kuhancurkan pestanya. Master Naga, bisakah Anda bantu saya kali ini? Pinjami saya sedikit pasukan. Apa Anda datang sendiri? Sempurna. Wahahaha, Gu Changge, Master Naga akan datang. Tamatlah riwayatmu. Changge, aku mempercayakan Wanking padamu. Tenang saja. Pengawal naga, siapa kau? Beraninya buat keributan di sini. Kau sudah lihat pengawal naga datang bersamaku. Kau sudah tahu maksud kedatanganku hari ini, kan? Panggil Gu Changge keluar menemuiku. Aku Gu Changge. Kau pasti Feng Tao? Feng Tao kepala keluarga Feng. Dia sampai bawa pengawal naga. Apakah Master Naga kali ini muncul khusus untuk mendukung keluarga Feng? Akan ada hal seru yang terjadi jika Master Naga mendukung mereka. Dewa Perang Zhao Xingyu pun harus mengalah. Gu Changge, kau menyalahgunakan jabatanmu untuk mengeksploitasi koneksi murid-muridmu dan menahan anakku secara ilegal. Hari ini, bila kau tak bebaskan anakku, kau akan kubuat menyesal. Master Naga, Long Yi kan? Gu Changge, berani-beraninya kau berani sebut langsung nama Master Naga. Aku tak mengerti. Kenapa nama orang-orang ini seakan-akan sangat tabu? Kenapa? Apakah yang memanggil nama mereka harus mati? Kalau begitu, aku sudah mati berkali-kali. Ku beri kau kesempatan terakhir. Lepaskan anakku sekarang juga dan berlutut minta maaf. Aku akan mengampunimu. Jika tidak, hari ini bukan hanya hari pernikahanmu, tapi juga kematianmu. Ini perintah Long Yi atau inisiatifmu sendiri? Aku dan Master Naga adalah teman baik. Kemauanku adalah kemauannya. Jika hari ini aku menolak berlutut, kau akan meminta mereka menyerang semua tamuku? Gu Changge, jangan sok jago. Ini pasukan elite pengawal naga. Mengalahkanmu sangat mudah bagi mereka. Jangan kira dewa perang bisa melindungimu selamanya. Satu perintah dari Master Naga bisa mencabut jabatan mereka. Feng Tao, kau sudah salah paham. Guruku sama sekali tak butuh bantuanku. Zhao Xingyu, Master Naga akan datang sendiri. Tak ada yang bisa campur tangan. Gu Changge, ini kesempatan terakhirmu. Changge, kau setujui saja dia. Master Naga adalah penguasa tertinggi. Kau tak mungkin menang. Lihat, wanitamu lebih bijak darimu. Xingyu, bawa kedua marga Feng kemari. Pak Gu, ini... Sebelumnya aku menangkap mereka. Sepertinya sudah salah langkah. Pergilah. Ayah, lepaskan mereka sekarang. Aku bawa pengawal naga atas perintah Master Naga. Hari ini tak ada yang bisa selamatkan kau. Gu Changge, kau dengar itu? Master Naga berpihak pada kami. Meski Dewa Perang adalah muridmu, percuma saja. Dia juga mendengarkan perintah Master Naga. Kau sudah tamat. Paku, apa kau? Sepertinya sebelumnya aku sudah salah. Nampaknya Master Naga memang menguasai dunia. Bahkan Changge juga harus menyerah. Bukankah kau sangat sombong? Bukankah kau bilang keluarga Feng tak berguna? Bagaimana sekarang? Sekarang kau berada di daerah kekuasaan kami. Kau tidak ada apa-apanya. Ini kesempatan terakhirmu. Berlutut dan minta maaf. Atau aku akan pastikan kau mati mengenaskan.
Gu Changge, apa yang kau tertawakan? Jangan mengulur waktu, dengarkan baik-baik. Takkan ada yang datang menyelamatkanmu. Gu Changge, kuhitung sampai 3. Kalau kau masih tidak menurut, maka jangan salahkan aku kalau kejam. Kapan aku setuju untuk berlutut? Apa maksudmu? Apakah kau mau mati? Yang mati hari ini bukan aku, melainkan kau. Berlutut dan minta maaf. Dengar? Kau sungguh cari gara-gara berani melawan pengawal naga. Tangkap dia. Serbu. Aduh. Kau cuma guru desa. Mana mungkin kau bisa kalahkan banyak pengawal naga? Feng Tao, kutanya padamu. Kalau aku menolak berlutut, apa yang kau lakukan? Kau jangan sombong. Begitu Master Naga tiba, kau akan menyesal. Kebetulan Long Yi datang. Awalnya aku khawatir dia terlalu sibuk. Kau cuma pandai bicara. Tunggu sampai Master Naga tiba, kau hadapi dia sendiri. Baik. Aku khawatir dia yang tak berani. Kau anggap apa Master Naga? Feng Tao, tahukah kau Master Naga adalah... Apa? Kenapa berhenti? Tak bisa terus bohong? Bahkan kau bersujud sekarang dan minta ampun. Keluarga Feng juga takkan mengampunimu. Kau terus bilang tak akan mengampuni kami. Tahukah kau sedang berhadapan dengan siapa? Meski hanya semua murid di sini, tapi semuanya adalah orang-orang yang sangat terkenal. Jika kau sentuh kami, itu ancaman bagi pondasi negara Xia. Kalian jangan mengancamku. Saat Master Naga tiba, tak ada yang luput dari tanggung jawab. Keluarga Feng melakukan banyak kejahatan. Kenapa guru mau mengampuni mereka? Kapan aku bilang mau mengampuni mereka? Mengapa guru menyuruhku bawa mereka ke sini? Aku bilang aku sudah salah. Hukuman di penjara seumur hidup tak cukup bagi mereka. Orang seperti mereka tak layak hidup di dunia ini. Sombong sekali, kau masih mau membunuh kami. Saat Master Naga tiba, itu akan jadi hari kematianmu. Orang yang berpandangan sempit memang tidak bisa melihat lebih jauh. Kalian sudah terlalu lama jadi kaum elit. Kalian anggap rakyat jelata seperti semut. Orang lain tak layak diperlakukan sama dengan kalian. Kalian merasa punya kekuasaan dan hak istimewa. Hari ini, ku beri pelajaran terakhir pada kalian. Kalian berasal dari rakyat biasa, ada yang dari desa miskin, ada yang dari keluarga sederhana, bahkan ada yang rebut sampah dengan anjing. Tapi apapun asalmu, aku perlakukan kalian sama. Kita sama-sama manusia. Kita adalah rakyat negara Xia. Hanya dengan mengingat ini, kita baru bisa berikan kontribusi besar pada negara Xia. Tapi mereka ini merasa lebih hebat dari orang lain, memperlakukan rakyat semena-mena. Semua orang hebat di setiap bidang adalah alat mereka. Mereka tak layak disebut manusia. Kau berpidato begitu lama juga percuma. Saat Master Naga datang, kau juga akan mati. Benarkah? Master Naga, Long Yi sudah tiba. Gu Changge, setelah kau mati nanti, istrimu akan kujaga baik-baik. Master Naga, akhirnya ada datang juga. Kelompok yang berdiri di depan itu adalah semua penjahat hukum. Mereka bahkan... Feng Tao, berani-beraninya kau sebut mereka penjahat? Gu Changge mengandalkan dukungan dari Dewa Perang. Dia malah menahan 2 anakku. Master Naga, Anda... Sebenarnya kenapa? Kesalahan apa yang kami perbuat? Kalian sudah menyinggung orang yang tak pantas disinggung. Aku Long Yi hormat pada guru. Sudah lama tidak bertemu? Tidak mungkin. Bahkan Master Naga adalah muridnya. Oh, bagaimana bisa dia punya begitu banyak murid? Kubilang pandangan kalian sempit, itu memang benar. Guru kami berkelana ke penjuru negeri, atas titah kerajaan, dan mengumpulkan murid-murid dari berbagai penjuru. Setiap muridnya sangat luar biasa. Gelarnya adalah Jenderal Naga Bijak. Hingga lain Wanabiti, Gu Changge adalah guru para calon penerus. Tak ada yang setara dengannya. Tidak mungkin. Gu Changge hanya guru desa biasa.
Aku pewaris keluarga Feng. Tak ada yang berani lawan keluarga Feng di Huacheng. Ini balasan untuk kalian. Sudah kubilang akan melenyapkan keluarga Feng dari negara Xia. Baguslah. Wang King memilih Gu Changge. Pak Gu, kami sudah salah. Berilah kami kesempatan lagi. Maafkan kami. Sudah terlambat untuk menyesal. Kalau kau jadi aku, apa kau akan mengampuniku? Pak Gu, kami benar-benar mengakui kesalahan. Berikanlah kesempatan pada kami. Bawa mereka pergi. Kami rela menyumbangkan semua aset ke negara. Pak Gu, siapa yang berani melawan, akan kubunuh kalian. Lapor, pasukan negara Wo menyerang perbatasan kita. Mereka mendekati garis depan. Gu Changge Long Yi, kalian pikir kalian sudah menang. Meski kau bunuh kami, hari ini kalian juga pasti mati. Masih asal bicara di ambang kematian. Zhao Xingyu, Long Yi, apa kau pikir kami mendekatimu tanpa rencana? Kami sudah jual rahasia pertahanan negara Xia ke militer negara Wo. Pasukan mereka sudah bergerak menuju perbatasan kita, tapi kalian Dewa Perang Gadungan masih berani berpesta di sini. Kalian adalah penghinaan bagi negara Xia. Feng Tao, kalian yang tak berguna masih berani asal bicara di tempat kami. Guru kami sudah tahu semua ini. Dia sudah mengetahui rencana licik kalian. Kau kira Pak Gu tidak tahu kau diam-diam berhubungan dengan Umasa Masao? Semua ini sudah direncanakan Pak Gu. Informasi yang kami bocorkan ke kalian, itu semua palsu. Akan kuperlihatkan pada orang negara Wo. Bagi yang menyerang negara Xia, pasti akan dibunuh. Tidak mungkin ini. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kau kira hanya bangsa Wo yang pakai taktik penyusupan? Kami juga punya mata-mata di pihak mereka. Feng Tao, kali ini kau tamat. Perbatasan kita sudah direbut oleh bangsa Wo. Bersiaplah menghadapi ajalmu. Lapor. Kemenangan perbatasan 52.000. Pasukan bangsa Wo terkepung. Semua pasukannya sudah dibantai. Feng Tao, tak peduli kau percaya atau tidak, kau dan orang-orang negara Wo sudah kalah. Ini mustahil. Pengawal, bawa dia pergi. Guru, aku adalah murid terakhirmu? Wan King, sepertinya pernikahan kita harus ditunda. Ada urusan penting yang harus kuselesaikan. Bisakah kau menungguku? Dulu aku tidak tahu, tapi sekarang aku sudah tahu. Suamiku adalah pahlawan legendaris yang ditakdirkan untuk kejayaan. Berapa lama pun akan kutunggu. Baik, aku janji padamu. Dalam 1 bulan, negara Wo pasti kuhancurkan. Aku Gu Changge bersumpah atas nama Jenderal Naga Bijak. Dalam 30 hari, aku akan melenyapkan musuh. Aku Yao Yunling, bersedia menyumbang seluruh hartaku untuk persenjataan pasukan negara Xia. Aku Duan Junhang akan maju bersama Pak Gu untuk menyembuhkan prajurit dan rakyat. Aku Chen Yue akan bertempur bersama Pak Gu untuk membasmi penjahat. Aku Zhao Xingyu akan ikut Pak Gu berperang, hancurkan musuh, jaga kehormatan. Aku Long Yi bersumpah bertarung bersama Pak Gu tak akan kembali sebelum menghancurkan musuh. Ulang setelah menghancurkan negara Wo. Ulang setelah menghancurkan negara Wo. Ulang setelah menghancurkan negara Wo.